Kondisi transien terkait dengan perubahan energi yang tersimpan dalam kapasitor atau induktor. Oke, next. Ketika saklar S ditutup, pada saat T sama dengan 0, tegangan V tiba-tiba diterapkan ke rangkaian Vt sama dengan 0 untuk T lebih kecil dari 0 atau Vt sama dengan V untuk T lebih besar atau sama dengan 0. Dengan rumusnya yaitu bisa dilihat di sebelah kiri, V kurang VR kurang VL sama dengan 0, kemudian V kurang IR kurang L dalam kurung DI per DT sama dengan 0. Kemudian DI per DT sama dengan dalam kurung V kurang IR bagi L sama dengan V bagi R kurang I, kemudian dibagi L per R. Selanjutnya, DI per V per R dikurang I sama dengan R DT per L. Kemudian min ln V per R dikurang I sama dengan R per L kali T plus C. Jadi V per R min I sama dengan XP min R per L kali T min C sama dengan XP min RT per L XP min C. Dan di sebelah kanan juga termasuk rumusnya. VL sama dengan L dalam kurung DI per DT dan VR sama dengan I kali R. Integral DX per X sama dengan ln X plus A. Oke, next akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada V per R min I sama dengan XP dalam kurung IRT min RT per L dikali V per R. I sama dengan V per R min dalam kurung V per R XP dalam kurung min RT per L. Itu sama dengan V per R 1 min XP dalam kurung min RT per L. Jadi V per R adalah nilai yang dicapai oleh arus ketika semua transien telah mati, yaitu adalah nilai keadaan tunak atau I dari arus. Jadi I sama dengan I 1 min XP per min RT per L. Next. Dari gambar di samping didapat T sama dengan L per R per detik. T sama dengan L per R. Untuk I sama dengan I 1 min XP dalam kurung min RT per L sama dengan 0,632 per I konstanta. VR sama dengan V1 min XP min RT per L. Untuk VL-nya sama dengan V min V 1 min XP dalam kurung min RL per L. Next. Untuk rumus tegangan di setiap komponen itu VR sama dengan V1 min XP dalam kurung min RT per L. VL sama dengan VXP dalam kurung min RT per L. Next. Untuk next selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Pelepasan kapasitor. FC per V. Oke, sebentar tadi saya ingatkan, kapasitor kita lewati saja karena materi kita tidak sampai ke kapasitor. Nanti kapasitor kita masuk setelah UDS. Oke, terus dilanjutkan saja materi berikutnya adalah kapasitor apa lagi? Kapasitornya dilanjutkan saja. Oke, terus soalnya kapasitor terus masih terus.
Ini juga lewat, kita belum Laplace. Oke, materi kita sampai sana aja, ini Laplace. Oke, terus. Kepada soal saja dilihat. Soal dilihat. Oke. Ayo, siapa yang membahas? Saya. Oke. Untuk soal halaman 202 nomor 1, pertanyaannya tegangan langkah dengan amplitudo 100 volt diterapkan pada kumparan induktansi 10 Henry dan resistansi 10 ohm. Pertanyaan yang A, laju awal kenaikan arus dalam kumparan dalam ampere per detik. Yang B, nilai arus setelah 0,1 detik. Yang C, konstanta waktu rangkaian. Yang D, nilai keadaan tunak akhir arus. Dan terakhir E, waktu yang dibutuhkan arus untuk mencapai nilai keadaan tunaknya. Yang pertama ada laju awal kenaikan arus itu ampere per detik. Jadi rumusnya ini 100 voltnya dibagi induktornya. Jadi induktansinya jadi 100 dibagi 10 jadi 10 ampere per detik. Kemudian yang B diketahui nilai arusnya 0,1 detik. Jadi I menggunakan rumus tadi I kecil sama dengan I besar kurung 1 min X P min R T per L kurung itu I-nya dapat 10 dari yang laju awal kenaikan arus. Kemudian 1 min EXP kurung min 10 dikali 0,1 per 10. 0,1 ini dari waktunya, R-nya itu dari resistansi, dan L-nya induktansinya. Jadi kemudian didapat jawabannya 0,951 ampere. Kemudian konstanta waktu. Ini konstanta waktu sama dengan induktansi dibagi resistansi. Jadi jawabannya 1 detik. Kemudian yang D, nilai keadaan tunak akhir arus itu pakai rumus yang ini I sama dengan V per R. Jadi 100 per 10. Dapat 10 ampere. Kemudian waktu yang dibutuhkan. Yang E, waktu yang dibutuhkan arus untuk mencapai nilai keadaan tunaknya. Jadi waktu yang dibutuhkan sama dengan arus akhir tunak dibagi laju awal arus. Yang kita tahu arus akhir tunaknya itu 10 detik, 10, dan laju awal arusnya juga 10. Jadi didapat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai tunaknya itu 1 detik. Selanjutnya ada soal halaman 203 nomor 2.
Jangka relay beroperasi pada suplai 200 volt dan digerakkan ketika arus yang melalui koil adalah 240 mA. Relay diperlukan untuk menutup 4 milisecond setelah menghidupkan sirkuit. Waktu ini juga merupakan konstanta waktu dari rangkaian. Hitung hambatan dan induktansi kumparan dan laju awal kenaikan arus. Yang diketahui itu V-nya itu 200 volt, I-nya 240 mA, dan T-nya itu 4 milisecond. Yang pertama itu nyari hambatan. Rumusnya R sama dengan V per I sama dengan 200 per 0,24, hasilnya itu 833 ohm. Terus habis nyari hambatan itu kita nyari induktansinya. Rumusnya L sama dengan T kali R sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 3 dikali 833. Hasilnya 3,33 H. Selanjutnya kita nyari laju awal kenaikan arus. Rumusnya itu V per L sama dengan 200 dibagi 3,33 sama dengan 60 ampere. Habis ya? Oke, sudah selesai. Coba dibuka kembali di halaman pertamanya nanti waktu penjelasan tadi. Dari halaman pertama. Ini kan soal ya. Kita masuk halaman pertama. Halaman pertama. Terus. Oke, terus ke bawah. Oke. Saya mau koreksi dulu sebelum ini gini. Terus kita lihat ke halaman berikutnya. Di sini coba dilihat ya, ada penulisannya yang bisa kita ganti, mungkin karena di bukunya semua sama ya. XEP ini, tahu nggak XEP itu apa? Fatia, apa itu XEP yang paling terakhir ini barisannya? Tahu, Fatia? Irfan, apa itu? Irfan, apa itu? Eksponensial bukan, Pak? Apa? Eksponensial. Eksponensial. Jadi eksponensial itu boleh kita simpulkan dengan huruf E kecil. Ya. Coba diganti biar semuanya tahu. E kecil. Oke, eksponensial. Nah, satu lagi di belakang itu apa tuh? X itu apa tuh? Kok bisa X ya? Kayaknya C kita nggak belajar tuh. Kok ada C di sana? Oh, tambah bilang konstanta. C konstanta ya. Karena turunan tadi. Oke. C-nya konstantanya nanti tidak ada kan. Nah, yang kedua, kalau kita tadi eksponensial atau XP yang kamu katakan tadi adalah dalam kurung, dikurung lagi min R per L per T, berarti dia setara dia. Padahal tidak, dia harus pangkat. Dia harus pangkat. Jadi dibuat saja itu eksponensialnya itu dihapus kolomnya kurung kerawalnya itu, kurung yang segi empatnya di depan V per R dikurang I sama dengan itu dihapus. Satu lagi dihapus juga. Dihapus saja. Oh, bukan itu. Itu udah betul.
Di bawahnya, di bawahnya. Itu kan kurung aja tadi, kurung kotak ya, kurung kotak. Itu bukan kurung kerawal itu. Nah, Yang sebelah mana, Pak? yang nomor baris di atas nomor 2, di atas nomor 2 itu tadi udah betul kurungnya itu. Terus ya, terus satu dekat I itu min I. Lon, itu kan lo bacanya lon, VR, ya itu kurungnya menjadi kurung kotak dibikin, jangan itu, biar sama. Oke. Nah, yang di bawahnya nih dibuat di bawahnya lagi. V per R min I, kurungnya itu dibuang. Atau kalau mau pakai kurung juga boleh. Kurung itu juga ada apa-apa, dibuang, boleh aja. Nah, ini harusnya dalam kurung min R per L kali dengan T, itu menjadi pangkat dari epsilon. Bisa jadikan pangkat dia, ya itu jadi pangkat dia. Sampai dengan C itu, tambah C itu juga jadi pangkat ya. Pakainya tulisan itu yang biasanya nggak bisa pakai itu ya, tuh ke bawah, dia harusnya ke atas. Ke atas, kalau pangkat kan ke atas kan? Iya, gimana ya? Yang membuatnya harusnya pakai itu, pakai apa namanya? Ada yang V itu untuk penulisan matematik. Coba lihat di font itu juga bisa tuh. Tapi pakainya nanti kamu perbaiki lagi di font. Coba klik fontnya. Yang di bawah itu ada pandu ke bawah. Apa namanya, panah ke bawah, miring. Tadi dikurung aja dulu yang tadi dikurung dulu aja, di blok. Iya. Begini, Prof. Maksud saya di blok aja, itu kan nggak usah pakai V, itu nggak usah. Nanti naik juga dia. Coba di ini kan, yang panah ke atas sudah hapus, di blok aja sampai, oke, sampai C juga nggak apa-apa. Karena situ udah bilang konstanta, boleh ditulis, boleh tidak. Oke, sampai di sana. Coba lihat font, kan ada tuh di atas, di bawah font. Font di atas yang apa namanya, yang bagian atas itu ada font kan? Itu ada panah kecil di bawahnya itu, di bawah miring. Coba lihat di sana ada nggak? Oh, di home ya, terus lihat font. Coba Yas, maaf Pak, saya izin menyela. Ini pakai keyboard, klik Ini. Ctrl plus Shift Itu plus subscript, sama dengan superscript ditulis, superscript. Itu dia. Oke. Itu dia. Penulisannya harus begitu. Ya. Jadi V per R min I epsilon nilainya berapa ya? Epsilon, ada yang tahu nilainya? 2,72 ya, 2,72 ya. Nah, jadi penulisannya seperti itu. Jadi yang di belakangnya dihapus saja itu. Yang sama dengan E itu dihapus saja. Oke. Nah, boleh ditulis I sama dengan, di bawahnya aja lagi, I sama dengan, oke, V per R V per R ya, V per R, terus Minus. min ya, di depannya harus min ya, harus min di depannya.
Oke, nanti ada kesalahan matematiknya deh. Nanti saya benarin deh. Jadi artinya ini ditulis tadi ada epsilon ya. Nanti saya ini ada kesalahan matematiknya nih, mendapatkan i-nya. PVR-nya ada ketemu di depannya. Oke. Atau pindah aja kepada saya ininya. Saya ke kakak jelaskan. Ya. Daripada nanti penulisan mantik-mantiknya salah. Terus ya. Oke. Oh, yang kamu stop dulu screen-nya. Sudah stop? Sudah. Sudah. Wah, kok punya ini keluar? Saya salah nih. Oh, oke. Saya transisi mana ada transisi ini? Kok ada keluar ya? Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke ya. Nah, tadi ada beberapa ini dalam materi kita yang akan kita capai. Oke, saya ini saja berbesar saja. Oke, ini tujuan kita nanti menjelaskan gejala peralihan pada rangkaian LCD dan oke. Kemudian menggambarkan grafik terbentuknya dari peralihan RL, ya, jadi sampai sumber tegangan DC di on-kan dan off-kan, menghitung besar arus tegangan, ya, menghitung daya dan sebagainya. Jadi nanti kita menghitung daya tadi di buku itu tidak sampai pada menghitung daya ya. Oke. Transient itu adalah transisi. Jadi transisi itu misalnya begini. Kalau kamu menyalakan lampu, tapi kalau lampu yang sekarang itu nyala agak lebih cepat. Tapi kalau kamu lihat menyalakan pada lampu neon, tahu lampu neon? Tahu lampu neon? Tahu ya. Nah, waktu menyalakannya langsung terang atau punya waktu? Waktu kita menyalakan lampu neon, lampunya langsung menyala terang langsung, atau menunggu waktu berapa detik? Menunggu dulu, Pak. Nah, menunggu, ya dia menunggu dulu. Dia memanaskan induktornya dulu, panas ini panas ini kan, dinaikkan tegangannya, baru dia memancarkan begitu. Ya. Posisinya dari waktu saklar di on kan tadi, timbul apakah kedip yang kamu katakan tadi, tapi dia mau membuat induktornya menaikkan tegangan, baru dia bisa mendorong elektron yang ada pada palas, elektron yang pada lampunya itu berpidar dia, ya, maka menjadi terang, dia menyala dia begitu. Posisi itu yang kita katakan dengan transient. Tahu ya, transient itu posisinya seperti itu. Atau kalau kamu mempunyai kompor listrik, kompor gas, kompor listrik, kelihatan kan nyala merahnya sebelumnya hitam kan, kemudian warnanya warna merah kan, ada perubahannya menjadi merah, panas dia. Prosesnya dari warnanya hitam tadi, waktu di on kan, menjadi merah dia, jadi panas dia, termasuk listrik juga, itu yang kita katakan transisi antara dari posisi off kepada on menjadi steady state. Nah, steady state itu adalah posisi yang sudah stabil. Jadi lampunya waktu kamu lihat kedip lagi dia Pak, itu sudah stabilnya.
posisinya sudah steady state. Sudah mencapai titik waktu tertentu dia, atau dikatakan tetap pada waktu, mencapai waktu tertentu. Jadi semua alat-alat elektronik itu, dia untuk mencapai steady state itu ada beberapa detik, ada yang lebih cepat. Sesungguhnya kalau kita nyalakan lampu yang kita di rumah punya itu, ada mungkin 0,0 sekian detik dan kelihatan oleh kita, pasti dia ada, karena ada perubahan dari posisi off kepada on itu, ada waktu yang dibutuhkan untuk lampu atau untuk alat-alat elektronik itu mencapai steady state. Steady state itu keadaan yang sudah normal. Ya, tegangannya itu dikatakan ya sudah 220. Tetapi waktu dia yang tadi belum. Waktu lampu neon yang kita lihat agak lama, itu yang bisa kita lihat agak lama, itu dia mencapai itu belum sampai dengan 220. Tapi kalau 220 dia akan terang, dia berbinar dia. Karena palas dia sudah mulai bekerja. Ya, itu yang dikatakan steady state. Jadi keadaannya sudah normal, tegangannya sudah sesuai dengan tegangan yang diharapkan. Kenapa kita perlu mempelajari tentang transient? Ya, karena dengan transient itu akan berdampak kepada cepat atau lambatnya alat elektronik akan rusak. Jadi, saya tanya kepada kamu sekarang. Saya membandingkan. Di rumahnya semuanya ada kamar mandi? Ada apa? Oke, ada ya. Nah. Di rumahnya juga ada lampu untuk teras luar? Ada, Pak. Ada, Pak. Kamar mandi juga punya lampu ya? Betul, kamar mandi juga punya lampu kan? Iya, Pak, ada, Pak. Punya, Pak. Oke, semuanya antara teras dengan kamar mandi punya saklar? Punya, Pak. Ya, Pak. Kalau kamar mandinya menyala terus, dia tidak punya saklar, itu beda lagi dia. Ya, kita harus mempunyai sama-sama saklar. Jadi untuk di teras punya saklar, untuk di kamar mandi punya saklar. Saya bertanya kepada kamu, dari dua lampuan itu, boleh juga nanti dibandingkan dengan kamar tempat kita tidur, gitu ya. Mana lampu yang cepat mati? Di Lampu kamar mandi, Pak. Yang di depan, Pak. Kamar mandi, Pak. Yang di kamar mandi, Pak. ada yang katakan di depan, ada yang dikatakan di kamar mandi. Kalau di tempat tidur kamu, lebih cepat atau lebih lama matinya? Lebih lama, Pak. Cepat. Lebih lama, Pak. Lama, Pak. Jarang di on off, Pak. Hah? Karena jarang di on off, Pak. Dan John. Jadi, lampu yang ada pada kamar mandi, yang penghuni rumahnya pasti menurut saya, kecuali kalau anak kos ya, dan anak kos, itu pasti lebih daripada 4 atau 3, lebih daripada 3. Atau 3 sama dengan, kalau ada kamu semuanya pasti minimum 3, 1 anak tunggal, 1 ayah dan ibumu, pasti 3, minimum 3. Tapi kalau punya adik, punya kakak, ya lebih banyak lagi, ya, yang akan melakukan on ke off atau off ke on. Ya, ada 2 posisinya. Kalau tadi kita yang belajar sekarang adalah dari posisi off ke on. Nanti adalah bagi kita berikutnya posisi on ke off. Ya. Nah, karena pada kamar mandi tadi terjadi tegangannya naik, stabil, steady state tadi stabil dia, mati lagi dia. Selesai kan kamu di kamar mandi, gantikan kan, masuk lagi yang baru, naik lagi dia, mati dia. Jadi turun naik mati, on off, panas dingin, perubahan dari panas dingin, ya betul ya, panas dingin kalau lampu itu.
Panas nggak waktu dia menyala? Iya, panas, Pak. Nah, Iya, panas, Pak. jadi panas yang menyebabkan dingin, panas dingin. Terus dia dilakukan berulang-ulang kali, itu akan merusak komponen yang ada dalam rangkaian itu. Salah satu kalau rusak dia ya putus, maka lampunya tidak bisa lagi menyala. Jadi lampu pada kamar mandi itu lebih cepat rusaknya ketimbang lampu yang ada di kamarmu atau lampu yang ada di teras luar. Karena di kamarmu kalau dinyalakan malam itu pasti dia sampai besok pagi. Ya, karena kamu kan takut kalau lampunya padam, ya, tidur dengan lampu padam kan takut kan nanti datang setannya kan. Nah, maka lampunya terang dan setannya tidak ada. Takutan juga dia masuk di terangan. Nah, itu yang menyebabkan kenapa lampu kamar mandi lebih cepat rusak dibandingkan bunyi. Karena dia dilakukan on daripada off atau off daripada on. Karena dilakukan terus bolak-balik, maka dia cepat rusak. Jadi kalau kita suka melakukan menghidup mematikan, itu pasti alat elektronik kita akan rusak. Termasuk juga HP. Sebentar hidup, bisa mati. Sebentar hidup, bisa mati. Dibandingkan dengan orang yang jarang menghidupkan atau jarang mematikan, kalau dia menyalakan, nyala aja terus dia, ya, itu akan lebih baik ketimbang dia hidup mati. Karena dia mencapai stabil mati. Sampai stabil dia mati. Turun dia, panasnya terus dia berulang. Ya, itu yang menyebabkan misalnya. Rangka listrik, gitu ya. Rangka listrik ini adalah suatu manifestasi keluaran dari keadaan perubahan mendadak dari dalam rangka listrik pada suatu saklar switch membuka atau menutup. Yang kita katakan on atau off. Atau dari off kepada on. Ya, atau timbullah gangguan. Nah, itu yang menyebabkan timbul gangguan dia. Ya, atau kesalahan port pada sebuah sistem tersebut. Gangguan atau kesalahan itulah yang menyebabkan dia menjadi rusak. Ya. Jadi kalau mau kamu mempunyai televisi, jangan semua matikan, matikan, hidupin lagi ya. Nah, jangan. Nyalakan saja dia berapa lama, atau matikan saja dia berapa lama. Kemudian lakukan lagi segitu. Nah, gejala pelihan pada RL itu kita kabarkan seperti ini. Jadi ini saklar yang kita katakan tadi. Ketika saklar ini hidup, maka ini berpengaruh, bekerja dia. Ini timbul tegangan yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat pada kompor listrik, terlihat ya baranya itu. Tapi kalau pada setrika listrik kita tidak lihat. Pada lampu nampak juga kita lihat. Dari dia 0 sampai dia terang dia, kelihatan dia, ya. Pada dulu yang mempunyai filamen itu, ya, pada filamen itu. Di sini kita melihat ada sigma tegangan atau R kali E, maka kita katakan tegangan yang ada di sini tambah tegangan yang ada di sini sama dengan R Pak, kali mohon maaf. dengan E. Pak, mohon maaf. Ya. Belum ada, Pak, gambarnya. Oh, tidak berpindah dia. Iya, Pak. Iya, Oke, Pak, oke. nggak berpindah, Pak. Saya ulang lagi. Jangan-jangan oke, ya. Saya tadi menerangkan ini, sudah ada ini? Tadi udah ini kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, Pak, Tadi sudah. udah lihat kan? Ah, ya, saya sebelum tadi menjelaskan ini. Bisa terlihat kabarnya? Rangkaiannya? Bisa, Pak, bisa. Oke, ya. Oh, kalau gitu saya tidak usah ini kan, tidak usah membesarkan ya. Oke. Nah, ini besarnya tegangannya. Kita teruskan, tadi kamu di buku kamu juga sudah jelaskan. Saya terus menunjukkan saja. Ini penurunan secara matematiknya. Ya, saya sudah jelaskan. Nah, ketika dia masuk kepada integral, ini ln yang kita buat seperti ini tadi, ini yang bentuk ini, persamaan seperti ini, yang kita turunkan dari integral ini, maka kita
dapat tuliskan bentuknya seperti ini. Ya. I, RVI, epsilon, min RT. Jadi ini yang menyebabkan tadi pangkat itu tadi, yang kamu tulis XP tadi, EXP tadi. Jadi sebenarnya kita tulis epsilon, min RT per L. Ya, min RT per L. Jadi berapa besarnya arus? Arusnya itu sebesar I sama dengan P per R 1 min epsilon min RT per L. Waktu kamu membuat soal, sudah kamu pakai rumus seperti ini. Tapi waktu kamu nulis di atas, rumusnya tidak seperti ini. Ini yang menyebabkan tidak betul tadi. Kita mengatakan ada arus maksimum. Yang lalu kita katakan ada arus maksimum, ada arus apa namanya nol, ada arus rata-rata, ada arus rata-rata, ya itu yang kita bedakan dan ada maksimum. Arus maksimum itu sama dengan I0, sama dengan I0, ya dalam sama ini atau V per R. Jadi kalau V per ini kita katakan sebagai arus maksimum atau boleh kita tulis dengan I0 atau boleh M di sini, maka arus ini kita katakan adalah arus yang mengalir di dalam rangkaian tadi waktu kita on kan adalah I sama dengan I0 1 min epsilon min RT per R. Nah, ini rumusnya untuk menentukan arus transiennya. Jadi ini arus transien pada posisi saklar dari off ke on. Tadi off ke on ya. Saklar dari off ke on. Terlihat persamaannya? Persamaannya udah terlihat I sama dengan I0? Lihat, Pak. Oke, Terlihat, ya. Pak. Nah, kalau itu bila kita kaitkan untuk mencari berapa pada R atau ketegangan pada R-nya, dapat kita cari sesama kita kalikan dengan R. I-nya pada persamaan di atas tadi kita kali dengan R, I0 kita kali R, maka kita katakan VR sama dengan V0, boleh juga di sini tulis V0, atau V sumber, juga tidak apa-apa, dikurung 1 min epsilon min RT per L. Jadi ini adalah tegang pada VR yang terjadi pada saat saklar dari posisi off menuju on. Ya, off menuju on. Ya. Ini tegang VR. Sekarang kita cari berapa tegangan pada VL-nya, ya, tegangan pada VL-nya kita selesaikan. VL tadi kita bersamanya adalah L DI epsilon. Nah, karena ada DI PDT tadi, DI epsilon tadi kita masukkan. Nanti kita turunkan, ya, kita mendapatkan besar VL-nya, transien pada VL-nya adalah P, boleh V0 ditulis, atau V saja, V-nya sama dengan V sumber, epsilon min RT per R. Ya, RT per R. Jadi kita sudah dapatkan ya, I tadi kita sudah dapatkan adalah I sama dengan I0, atau I juga boleh, dalam kurung 1 dikurang epsilon min RT per R. Berapa VR-nya? VR-nya pada transien dapat kita cari adalah V dalam kurung 1 minus epsilon min RT per L. Berapa VL-nya? VL-nya ini dia. V epsilon min ini. Jadi untuk rangkaian R dan L, saat transien kita bisa cari masing-masing arusnya bisa kita cari, VL-nya kita bisa cari, VR-nya juga bisa kita cari ya. Berapa V totalnya? Ya sudah, V totalnya kita gabungkan saja. V sama dengan VR tambah dengan VR. Ya, itu adalah V sumbernya. Jadi sama dengan V sumbernya. Ini bentuk daripada gambaran fungsinya, tetapannya itu saat saklarnya di on kan.
Harusnya kita lihat dari 0 naik sampai keadaan ini, titik-titik ini adalah steady state atau stasioner atau keadaan mantap atau keadaan yang sudah mencapai maksimum. Ini dia. Kalau dia ada mencapai ini dia akan terus ya sampai nanti saklarnya di off kan. Nah, di off kan dia akan turun dia lagi ke bawah sini. Nanti naik lagi dia akan dinyalakan. Ya. Nah, proses yang kecil inilah yang menyebabkan kalau kita lakukan terus-menerus akan mengalami sebuah kerusakan. Ini yang mempercepat dia itu. VR kita lihat seperti ini bentuknya. Jadi dari 0 naik dia, tapi PL-nya turun. Setelah mencapai maksimum dia turun kembali mencapai 0. Tapi tidak pernah 0 dia. Kalau dia pernah berhenti di sini, tapi tidak di bawah sini terus dia akan mengalir terus, nih dia akan sejajar terus ya. Itu bentuk grafik daripada I, PR dan PR. Sampai di sini ada mau ditanyakan? Ada mau bertanya? Lanjut. Kamu tanya, Ika? Oh, tidak, Pak. Lanjut saja, Pak. Lanjut. Oke, yang bertanya ada? Mehmet? Belum Pak, lanjut. Lanjut ya. Nah, kita masuk kepada tetapan waktu. Yang kita katakan tadi, waktunya akan mencapai steady state. Ya, akan steady state atau stasioner. Steady state atau stasioner atau keadaan mantap. Ya. Itu adalah apabila kita lihat T-nya itu sebesar kebalikan ini, L per R. Kalau dia sudah mendekati ini, artinya sudah akan mendekati kepada steady state-nya. Tapi ada teori yang mengatakan dia akan mencapai 5 kali ini. Sudah pasti dia mencapai keadaan stasioner atau steady state. 5 kalinya. Kalau dia seperti ini, sudah mendekati dia. Tapi ada teori lagi yang mengatakan dia baru mencapai keadaan steady state itu atau stasioner itu atau keadaan mantap itu atau keadaan normal itu ya 5 kali ini. Nah, saya lebih paham, lebih terbiasa dengan mengatakan seperti itu lebih dulu. 5 TC. Sampai 5 TC pasti dia akan sudah mencapai keadaan mantap, keadaan normal, steady state atau stasioner, ya. Kalau seandainya ini tercapai tentang tetapan waktunya TC, kita katakan ada L per R. Kalau saya masukkan T-nya ada di sini, maka persamaan I0-nya kita lihat. Kita masukkan set epsilon, sebesar dari 2,72, 1 per 2,72 dapat 0,368. Oh, kalau begitu, I-nya akan sama dengan 0,632 kali I0 saat posisi saklar dari off menuju on. Ya. Off betul. Berapa besar harusnya? 0,632 I0. I0 ini adalah V per R. Apa I0 ini? VVR atau I maksimum. I0 ini kan I maksimum. Tadi kan udah betul kan? Di awal kita ceritakan sini. Mana datanya? I0 ya, saya katakan tadi kita katakan I0-nya. Ini kita katakan tadi. IM, I0 sama dengan VVR. Ya. Bisa lihat?
Ini yang saya katakan tadi. Jadi waktu itu TPLC disebut dengan tetapkan waktu. Untuk mencapai T5TC dianggap harus telah mencapai nilai maksimum. Atau sudah mengatakan stasioner. Atau sudah mengatakan state. Atau telah mengatakan mencapai keadaan normal. Ya. Jika LL kecil, artinya LL ini kecil daripada TC ini, berarti rangkaian cepat akan mencapai stasioner, baru dia akan mencapai. Kapan dia mencapai? Kalau sudah 5 TC. Tapi kalau baru 1 TC, dia akan mencapai dia. Setelah 5 TC, dia sudah dalam keadaan steady state, atau stasioner, atau keadaan mantap, atau keadaan normal. Ya, jadi kalau ditanya nanti perhitungannya, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dia steady state, yaitu 5 TC. Ya. Nah, ini dayanya saja. Kalau kita bentuk daya sama kan, daya PR kali I kita masukkan. Pada induktor juga sama. Tidak ada beda kan? Pasti sama ya. Daya totalnya sama juga, PT sama PR, PL sama dengan ini. Ya, ini daya totalnya ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk dari posisi on ke off. Tadi dari posisi off ke on. Pak, maaf izin tanya. Ya. Tadi kan lampu katakan maksimum apabila mencapai 5 TC. Ya. Berarti itu kalau seumpama waktu yang diketahui adalah waktu yang cuma satu TC. Berarti kalau ingin mencari maksimumnya tinggal dikalikan 5 gitu, Pak? Ya, mencapai dia normal. Mencapai dia stasioner, mencapai dia state, mencapai dia mantap. Ya, dikalikan dengan 5. Iya, Pak. Baik, Pak. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada, saya masuk kepada yang kedua. Ya. Tadi saklar kita terletak pada sini. Maka dia bergerak, nyala dia ya, lampu kita nyala dia. Sekarang saklar yang posisi 1 ini, kalau di sini kan bisa saya gambarkan, tapi mudah bisa tidak berubah dia. Oh, pindah dia. Bisa tidak kabarnya sekarang? Sudah berpindah ininya? Slide-nya? Sudah, Pak. Ini tertulis ini arus peralihan pada RL. Sudah? Iya, Pak, sudah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, tadi rangkaian kita awal, posisi saklar kita dari off ke on. Off ke on. Jadi dari keadaan mati, nyala. Sekarang posisi saklar kita dari keadaan, apa ini sekarang nih? Dari keadaan menyala. Keadaan apa tuh saklarnya? Kalau menyala itu saklarnya dalam keadaan apa? Posisi apa? On, Pak. On. Dari posisi on ya. Sekarang saklar kita on. Kita pindahkan kepada posisi Satu. iya, dipindahkan. Maka di sini akan terlihat, kalau kita lihat pada kompor listrik itu nampak oleh kita, warna api yang merah itu lama-lama pudar, sampai nanti kita menjadi hitam dia. Itu posisinya. Jadi kalau kita pada serikalisasi juga begitu.
pada lampu yang lain tidak nampak dia ya, karena dia per sekian detik ya. Jadi pada lampu apa namanya neon itu juga dia cepat banget ya. Kalau dimatikan, jadi kita tidak bisa melihat posisi transiennya itu. Tapi kepada kompor listrik bisa kita lihat. Ya, merah dia, hitam kembali dia. Nah, ya. Selama proses itu dari dia berpidar merah tadi menjadi dia berwarna hitam, maka itu terjadinya transient dari posisi on ke off. Ya, maka di sini kita katakan tegangan kita 0, ya kan? Tidak ada lagi tegangan kan? 0, maka 0 sama dengan VL dan VR. Betul, Nurjali? Betul, Pak. Kenapa tegangannya 0, Nurjali? Kenapa tegangan sini 0? Widi? Apa kamu geleng kepala? Kamu udah ikuti saya ya? Sadam, kenapa tegangan sini 0, Sadam? Kamu dengar suara saya, Sadam? Dengar, Pak. Dengar. Kenapa sini 0, Sadam? Kurang tahu, Pak. Aduh, kamu udah menyimak saya ya? Ika, kenapa Ika? Oh, karena terjadi proses transien tadi ya, Pak? Iya, dia terjadi proses transien. Tapi kenapa dia jadi 0 dia? Karena apa Alia? Karena apa? Mehmet? Mehmet, kenapa Mehmet? Iya, Pak. Penjelasannya, Pak. Mohon maaf. Kenapa tegang sini 0? Karena tegangannya diputus, dipindahkan ke posisi 2 sini. Jadi sini tidak ada lagi tegangan. Karena tidak ada tegangan, tidak ada sumber, maka tidak sempit sama dengan 0. Betul ya Ika ya? Iya, Pak. Nah, itu nyimak ya, dinyimak. Jadi kenapa dia 0 dia? Karena tegangan udah diputus. Ya pasti 0 dia. Tapi terjadi nggak transien? Terjadi. Kapan dia terjadi transien? Yaitu selama tegangan kita putuskan itu, ini masih bekerja. Yang tadi kita lihat lampunya pidar tadi menjadi sampai dengan gelap dia, yaitu yang dikatakan dengan transien. Tegangannya sudah tidak ada, tapi nyalanya masih ada. Ya, proses itu yang katakan transien. Nah, kalau begitu bisa kita turunkan. PL sama dengan PL, min PL. Ya, kita turunkan. Maka kita akan mendapatkan besarannya I-nya. I-nya sama dengan I0 epsilon min RL per T. Apa bedanya waktu itu dari posisi ini? Kan posisinya sekarang ini adalah on, off. On ke off. Apa bedanya membedakan dari posisi yang tadi? Dari off ke on. Kalau off ke on tadi rumusannya gimana? I sama dengan I0
kurung 1 min epsilon RL kali T. Kalau posisinya dia waktu dia dimatikan atau dari on ke off, maka I-nya berubah menjadi I0 epsilon min RT per R. Ya, itu. Nah, kita juga bisa mencari berapa VL-nya. Berapa VR-nya? VR-nya seperti ini, sama. Perlawan juga dengan tadi. Kalau tadi V ini dikurung 1 min. Kalau sekarang V langsung V epsilon min R per R. Oh, mohon maaf. Gambarnya sepertinya freeze lagi, Pak. Hah? PowerPoint-nya nggak freeze lagi. Oh gitu. Kalau ini terlihat nggak? Saya tunjukkan. RI sama dengan min L DI pada T. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Oke, tidak apa-apa. Ya, berarti slide-nya kenapa ya? Ini sudah terlihat? Lihat, Pak. Sudah, Pak. RI min L DI pada T. Baca di atas, belum di atas? Sama ya? Udah bisa baca? Bisa, Pak. Sudah, Bisa. Pak. Oke, dulu Pak ya. Nah, jadi I-nya seperti ini besarnya. I sama dengan I0 epsilon min R per L kali T. Kalau tadi, waktu dia posisinya dari off ke on, I sama dengan I0 kurung 1 min. Ya, 1 min. Nah, berapa VR-nya? VR-nya bisa kita cari. Oke. Mungkin di sini nih. Berpindah slide-nya. Berpindah, Slide-nya Pak. sudah ya? Pak. Nah, kalau kita sama kalikan dengan RR di depannya tadi, maka VR sama dengan V epsilon min RT. Kalau yang tadi adalah V dalam kurung 1. Ya, posisi dari apa? Off ke on. Kalau dari on ke off, VR-nya sama dengan V epsilon. Jadi nanti itu harus diingat rumusnya. Ya, ada yang membedakan antara off ke on atau on ke off. Ya, itu nanti berbeda. VR-nya bisa kita cari juga, ketemu adalah min V epsilon min R per L kali dengan T. Ya, itu ininya, besaran daripada VR-nya. Kita lihat. Piram V-nya kalau kita gabungkan, ya pasti 0. Jadi yang tadi kita katakan, kenapa 0, Mehmet? Tidak ngerti saya, Pak. Kenapa? Ika, saya belum paham, Pak. Pak Nurjali, saya nggak tahu, Pak. Dan semuanya katakan tadi. Setelah kita coba hitung kembali, betul. V-nya 0. Kenapa 0? Karena, apa tadi 0? Ika, kenapa dia 0 tadi, Ika? V-nya kenapa tadi harus 0, Ika? Karena diputus, Pak. Karena Karena putus-putus? tegangannya, iya, karena tegangannya diputus. Karena Iya, tegangannya ada- dipindahkan ya, diputuskan, Iya, dipindahkan dari posisi dari posisi dari on ke off. itu dia. Kak, Iya. ini sama dengan 0. Nah, kita cari itu juga 0 juga, sama. Ya, Gus. Nah, ini gambarnya, bentuk arusnya, turun dia. Tadi kan waktu dia nyala, dari sini naik dia kan. Itu ya, waktu gambar yang pertama tadi, arusnya ke sini kan. Nah, dia telah mencapai maksimum, dia turun dia. Nah, arahnya turun jadi. VR-nya juga kita lihat tadi. Di daerah sini, VR-nya di sini. Maka ini kurang ini jadi 0. Ya. Dayanya sama, daya VR kali dengan I, bisa kita cari. Sudah berpindah ininya? Saklar ininya? Slide-nya? Sudah ya? Oke. Bisa kita cari kan, dayanya juga sama lah ya.
Oke, daya totalnya juga pasti 0. Karena tidak ada lagi arus yang masuk ke dalam, maka dayanya pasti 0. Ya. Contoh soal. Ya. Kumparan dengan tahanan 10 ohm. Jadi kita katakanlah sebagai seperti setrika atau seperti apa lagi? Dia kompor listrik dan sebagainya ya. Dia mempunyai tahanan 10 ohm. Karena dalam induktor itu pasti ada R. Ya. Di tubuh kita juga ada R. Kita juga ada R. Jadi dia R itu ada, ya, R itu ada di mana. Kemudian induktansinya 0,4 Henry. Jadi kumparannya tadi 0,4 Henry. Dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan ya 100 volt arus searah. Hitunglah besar arus peralihan. Ya. Tegangan pada tahanan, tegangan pada induktor, waktu peralihan. Besar arus peralihan apa rumusnya tadi, Mehmet? V sama dengan V dikali 1 Besar arus peralihan, arus peralihan. I sama dengan I dikali 1 min XP Oh, I pangkat dikali R 1. I sama dengan dengan I kurung, iya, kurung kan? I kurung 1 XP Dikurang XP dikurang eksponensial. XP itu iya. eksponensial. Ya, bacanya eksponensial. E boleh berubah 10 dengan E saja. E min R. L dikali dengan T. Masukkan nilainya. Ketemu I-nya. Coba cari. Kamu kenapa Alia ngalamun? Kamu mungkin siapa? Enggak, Pak. Lagi kurang sehat aja, Pak. Ayo dicari. Jangan ngelamun. Sortono bisa? Coba dicari. Berapa I-nya yang dapat? Yang ke bawah sudah tertidur ya. Berapa orang dia belajar? Yang terakhir itu belajar adalah si Adela. Yang lainnya sudah tidur. Yayat, ketemu Yayat? Kamu dengar suara saya, Yayat? Belum, ayo dicari Yayat. Tadi rumusnya sudah ada Yayat. Rumusnya tadi adalah I sama dengan I0 atau I sumber, gitu ya. P atau V per R, gitu ya. Boleh. Dikurung 1 min epsilon pangkat min RL per kali dengan T. Ayo, dimasukkan. Perlu ada sesi. Jadi I sama dengan I0 atau IM ya kurung 1 yang ke 1 dikurang dengan epsilon pangkat min R per L kali dengan
Berapa I0 ini? I0 ini adalah V Per R. V per R. Ya, silahkan dicari. Kalau tegangannya V pada R sama dengan V0 atau V maksimum atau V ini juga dikurung 1 min epsilon min R per L kali dengan T. Oh, T-nya kebesaran. Ya, dengan T. Nah, kalau ini bisa dicari juga. Kalau ini apa tadi? Waktu perhatian T adalah L dibagi dengan R. Nah, gitu. Kalau mencapai keadaan mantap, kalau ditanya lagi pertanyaannya, dia mencapai keadaan mantap atau steady state atau stasioner? Saat mencapai 5 TC. Gitu. Jadi sama dengan 5. Ini yang kita katakan sebagai TC. Sama dengan TC. Atau kita katakan sini adalah 5. Nah, TC. Ya, kira itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak. Ya. Ini T-nya itu nggak harus diketahui, Pak. Yang mana? Waktu yang buat naik itu, Pak. Ya, itu yang baru kita cari. Sini. Kalau kamu mau mendapatkan dia dalam keadaan T-nya, ini kalau cari T1 nanti berapa? T2 seberapa? T3 berapa? T4 berapa? T5 berapa? Kalau T5-nya sudah kita katakan dia dalam keadaan stasioner. Dia sudah dikatakan steady state. Sudah dikatakan dalam keadaan mantap. Sudah mencapai dari maksimum. Kamu kalikan saja. Karena kita punya asumsi tadi, dia mencapai mantap itu 5 TC. Stasioner itu. Jadi dia T sama dengan 0 dulu. Awalnya. Berapa dia? Bisa cari kan? Masukkan T-nya nanti 1. Bisa kan? Masukkan T-nya 2. Masukkan T-nya 3. Masukkan T-nya 4. Masukkan T-nya 5. T-nya 6 harusnya dengan T5 sudah sama. Kata teori mengatakan seperti itu. Sudah, Sortono? Yang tanya Kak tadi, kamu Sortono bukan? Yang tanya tadi siapa? Saya, Pak. Sudah mengerti. Saya ini siapa? Ya. Oh ya, seperti Sortono tadi yang tanya. Karena Sortono punya asisten. Itu di belakang kamu ada siapa tuh Yaya? Hantu atau apa tuh Yaya? Gak ada siapa-siapa, Pak. Itu kepalanya besar itu. Kenapa kamu? Ya. Oh, ganti ya, takut ya? Biasa. Ya kan saya nanya aja, hantu atau bukan? Bukan ya? Oke. Ada lagi yang mau bertanya?
Sudah bisa semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah kita lanjut. Hapus dulunya. Oke saja. Oke, ini jawabannya. Saya cari ya. Jadi ini dapat sini. Nah, ini pertanyaan kamu tadi siapa ya, ya? Masuk aja di sini. Bisa jadi kan, maka I-nya dapat. Ya. Contoh 2. Rangkaian dengan R-nya 1 ohm, R-nya 2 Henry, tiba-tiba dihubungkan ya, pada 3 volt. Gimana itu? Berapakah harga setelah 2 detik? Nah, bisa dicari setelah 2 detik. Ya. Harus bisa tadi harus tahu kita harusnya ya. I sama dengan I0 kurung 1 min epsilon min R per L kali dengan T ya. Oke. Dasar perubahan harusnya bisa dicari. Dihubungkan dengan setelah 2 detik berapa dia. Oke, waktu kita udah mau dekat habis. Jawabannya pada waktunya L per R 2 per 1 2 detik, IM-nya perubahan waktu 2 detik, di mana I sama dengan ini yang ini kita lihat waktu kita nih materi kita yang sebelumnya. Ya, kita lihat pada sebelumnya ada perubahan kan I0 per R itu kelewatan. Ini dia. Terlihat nih I sama dengan 0,632 kali I0. Terlihat? Terlihat, Pak. Berarti artinya bisa pindah ya, saya pindah ya. Oke. Nah, kita masukkan di sini. Nah, ini dia. Kita masukkan di sini. Jadi, kemudian kita buat. Melakukan perubahan waktu dari detik, gitu ya. I sama dengan 0,32 kali 3 ampere ini sama dengan 1,86. Ya, waktu selama 2 detik itu kita lihat. Ya. Maka besar perubahan harusnya, ya kita masukkan dalam persamaan kita ini. Oke. Kita masukkan. Maka perubahannya sebesar 0,552 ampere per detik. Ya. Itu tentang perubahan harusnya. Oke, sudah? Oke, ini sudah masuk kepada RC. Nanti kita sampai di sana saja. Yang kita mulai dari rangkaian RC. Ada sampai di sini pertanyaan? Ini buat minggu setelah kita UTS. Ada pertanyaan? Coba buku yang tadi merah. Oh ya Pak, boleh minta PPT-nya nggak nanti Pak? Kenapa? Minta PPT-nya. Oh, boleh. Masih, Tapi Pak. sampai ini belum saya berikan ya, karena ini untuk minggu depan. Nanti saya potong dulu. Oke, sudah sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nurjali mau tanya? Untuk sementara belum, Pak. Ika? Belum Pak, sudah cukup jelas. Oh, sudah jelas. Septian? Tidak, Pak. Oke. Karena sudah tanya 3 orang, sudah mengatakan sudah cukup, alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan nanti waktu ujian kita sukses semuanya dan belajarlah dengan baik, ya.
Oke, saya mau pamit, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, saya Sehat keluar selalu, ya. Pak. Amin, amin, terima kasih. Pak, Amin. maaf, mau tanya Pak. Nah, Bapaknya udah keluar ya? Udah nggak ada, udah nggak ada. Telat. Arkan. Arkan.